validasi. Kemudian oh ya, boleh nanti kalau misalnya ada ingin menambahkan sesi atau sesi yang lain ya, sesi yang lain kita bisa tanya-tanya atau kita bahas khusus mengenai noble purpose, boleh lah kita nanti sampaikan aja permintaan, silakan tulis nanti di akunnya Kewirausahaan atau kirim email di Kewirausahaan. Nanti kita akan coba fasilitasi untuk menyiapkan sesuai dengan yang Anda inginkan. Yang pertama, noble purpose. Sudah, kemudian kita harus bisa menentukan sasaran pelanggan kita. Ingat ya, sasaran pelanggan kita harus spesifik. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu besar. Jangan tiba-tiba belum ngapa-ngapain sudah ngomongin Indonesia. Terlalu besar nanti. Oke, kalau sudah ngomongin Indonesia terlalu besar nanti Anda yang pusing sendiri. Kenapa? Jangan sampai nanti marketingnya sukses tadi ya, yang awal ya saya sampaikan ya. Jangan sampai marketingnya sukses, akhirnya bener pesan seluruh Indonesia, akhirnya apa? Kita nggak bisa melayani. Pada saat kita nggak bisa melayani, akhirnya komplain. Sudah banyak yang komplain apa? Yang bicara negatif banyak, dan kita sudah nggak bisa lagi counter. Yakin bisnis kita akan hancur itu. Sasaran pelanggan harus spesifik dan harus kita layani. Kemudian mengenai informasi produk, informasi produknya harus jelas, produknya seperti apa, harus clear. Kemudian Anda juga harus pikirin bagaimana hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan itu apa saja? Kalau pelanggan beli bagaimana? Kalau pelanggan mau komplain bagaimana? Dan sebagainya. Termasuk pelanggan mau tanya-tanya kemana dan sebagainya. Anda harus pikirkan itu. Kemudian sumber daya. Sumber daya itu ada 3 ya. Yang pertama ada apa? Bahan baku. Yang kedua ada apa? Alat bantu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia. Itu harus dilihat. Jadi pada saat kita membangun bisnis, kita mulai pikirkan ini. Pikirkan, tulis kebutuhannya seperti apa. Oke ya, terus saya lanjutkan. Bagaimana, ini ada 4 hal atau 4 prinsip untuk memulai bisnis. Tadi ya, tim dengan noble purpose. Jadi kita harus punya noble purpose. Kalau sudah, passion dan keahlian yang saling menguatkan. Noble purpose-nya yang sama, tapi nanti pada saat Anda membangun tim, harus orang yang punya keahlian yang saling menguatkan. Jadi kalau tadi sama-sama orang pancingan misalnya, suka pancingan, jangan semua mikirin produksinya pancing, jangan mikirin itu saja, tapi harus yang pinter jualan, ada yang pinter ngerakitnya, ada yang begitu kira-kira. Ya. Jadi harus keahliannya, passion dan keahliannya ini harus melengkapi. Terus memulai dengan menemukan pain and gain dari customer. Apa yang dirasa membuat customer tidak suka, yang membuat customer jengkel, apa? Ya, kita harus tahu. Apa yang diinginkan oleh customer, apa yang diharapkan oleh customer, kita harus tahu. Nah, ini poin pentingnya. Nanti akan kita bahas mengenai bagaimana menentukan pain and gain-nya. Ya, harusnya waktunya cukup ya. Nanti saya akan coba selesaikan. Nah, kemudian tadi yang kita sudah bahas, ini yang nomor 3 ini saya ulang-ulang karena ini betul-betul sangat berguna. Jadi Anda pertama harus punya mimpi yang besar. Anda memulai dari yang kecil, kemudian Anda harus bergerak cepat untuk mengejar mimpi itu. Ingat, cepat mengejar mimpinya. Kemudian, yang terakhir adalah kita nggak akan bisa manage kalau sesuatu itu kita tidak bisa pastikan. Makanya dalam ketidakpastian kita harus bisa memastikan mana yang kita bisa lihat. Kok bisa Pak? Iya, karena yang 3 hal tadi apa? Bisnisnya harus fit sama foundernya. Kalau saya juga paham. Jadi jangan sampai gini. Anda yang biasa sukanya dengan pancingan dan apa-apa tentang pancing, kemudian Anda ikut-ikutan bisnis kuliner. Apa yang terjadi? Kan Anda nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu apa, ya Anda ditipu. Nah, saya sering ketemu, kita ini di Jakarta, banyak teman-teman yang punya modal, tiba-tiba ditawarin, Pak, kita bisnis di pantai, Pak. Di sana nanti ada, bukan di pantai ya, ada di peternakan keong misalnya, peternakan kepiting misalnya, yang kita nggak tahu. Ini Pak, keuntungannya begini. Nanti untungnya begini dan begitu dan sebagainya. Kita paham nggak? Enggak. Terus karena kita nggak tahu, kita ditipu bisa. Kita di sana mungkin juga baru coba-coba, bisa jadi. Jadi kita nggak bisa manage sesuatu yang kita nggak tahu.
Ini ya, yang ini mengenai bagaimana kita tidak bisa manage apa yang kita tidak pasti. Oke, dan di sini ada. Nah, ingat nih, saya ulang-ulang terus, noble purpose, passion dan expertise yang saling melengkapi, topik bisnis, menentukan target, cari masalah customer yang paling layak untuk diselesaikan ini ya. Terus lanjut nih. Nah, produk atau jasa Anda harus menyelesaikan masalah dari calon customernya. Terus indikator keberhasilan. Nah, yang nomor 5 yang saya harus garis bawahi. Kita biasanya pada saat membangun bisnis, apa yang terjadi? Kita tidak pernah membuat indikator keberhasilan. Oke, contoh. Kita bertiga membangun bisnis. Oke, bareng-bareng. Oke, kamu bagian jualan ya. Kamu bagian marketing. Kamu bagian masak. Oke, satu jualan, satu marketing, satu bagian masak, satu lagi yang menyiapkan bahan baku dan lain-lain. Oke, satu jualan, satu masak, satu nyiapin bahan baku dan lain-lain. Yang nomor 5 ini masalahnya adalah gini, itu yang jualan tidak dikasih target karena teman sendiri. Pokoknya aku jualan, oke aku jualan. Nggak pernah dikasih target. Harusnya bagaimana? Kasihlah target dia. Targetnya apa? Oke, dalam seminggu atau dalam 1 bulan, kamu harus bisa menjual senilai 30 juta. Nah, itu yang menjadi indikator keberhasilan. Dalam sebulan harus laku 30 juta. Jadikan milestone pertama. Nah, di situ berarti harus didukung apa? Didukung orang yang masak harus pinter. Oke, yang masak dikasih target apa? Yang masak dikasih target. Oke, setiap bulan sekali harus launching makanan baru, misal. Nah, kira-kira begitu. Kemudian bagian yang menyiapkan bahan baku dan lain-lain. Oke, Anda harus cari bahan baku, jangan sampai terlambat, kemudian harus bisa ketemu. Kalau misalnya ketemu produk baru, harus ketemu bahan baku yang baru harus bisa diperoleh. Target-target yang menjadi indikator keberhasilan di setiap aktivitas harus ada. Ini jarang sekali dilakukan. Jadi Anda semua, kalau saya nasihat kepada Anda bahwa kalau Anda mulai bisnis, buatlah indikator keberhasilan. Oke. Kemudian, yang 6 adalah tadi, luncurkan produkmu di pasar yang tepat. Jangan diluncurkan, wah di sini nggak ada orang yang suka, ya nggak ada yang beli, begitu kira-kira. Jadi harus meluncurkan produk di pasar yang tepat. Oke, kita akan memulai. Bagaimana kita memilih topik sekarang? Memilih topik. Pertama memang kita harus observe ya, kita harus datang, harus ngecek ke lapangan apa sih yang dibutuhkan. Sampai yang terakhir ya, kita harus engage sampai immerse. Ya, immerse ini kita harus bisa menjadi seperti dia. Kalau kita menjadi customer yang seperti dia, kira-kira kita mau nggak? Jadi kita harus bisa merasakan menjadi dia. Itu yang kita lakukan. Oke, ini langsung saya lewatin, tapi masuk ke sini. Nah, need to do. Customer need to do. Gali dan temukan apa saja yang perlu dilakukan oleh customer. Jadi kita harus menemukan apa sih yang biasanya customer lakukan untuk mendapatkan produk yang kita punya. Oke, nanti ada guidance-nya. Saya akan satu persatu ajarkan. Yang kedua, kita harus mendapatkan atau mencari pain and gain-nya customer. Rasakan tantangan dan harapan yang ada pada diri customer. Jadi tantangannya apa? Harapannya apa si customer ini? Bagaimana kita dapatkan? Kita harus bertanya. Betul ya? Kita harus bertanya kepada mereka. Oke, kalau sudah ketemu, ya kita petakan masalah, prioritaskan masalah, kemudian klarifikasi masalah. Petakan masalah, prioritaskan masalah, kemudian clarify masalah itu. Mana yang bisa kita selesaikan. Saya akan lanjutkan agak cepat. Sekarang tip wawancara. Pak, saat pandemi ini kan kita nggak bisa Pak wawancara Pak. Kita nggak boleh ketemu orang Pak. Sayangnya. Nah, sayangnya yang menjadi positif adalah kita sekarang dihadapkan dengan teknologi yang canggih. Kita bisa WhatsApp, bisa ngobrol, bisa lihat fotonya, bisa lihat videonya.
Sekarang sudah bisa lihat videonya. Bahkan Anda pun sekarang ikut kuliah online. Saya ada di rumah, Anda ada di rumah masing-masing, begitu ya. Kita bisa saya bisa sharing seperti ini dari rumah, bisa langsung ke rumahnya Anda masing-masing. Nah, wawancara, silahkan wawancara kepada teman-teman Anda atau calon-calon potensial customer Anda. Oke, wawancaranya bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, bisa melalui video call, apapun itu. Silahkan ngobrol dengan mereka. Kemudian nanti silahkan Anda tanya. Nah, ini tipsnya. Pertama sekali pada saat Anda wawancara, Anda harus membuat pertanyaan terbuka. Jangan menurut kita. Contoh, kita mau membuat misalnya, kita mau ini deh, bikin ayam goreng deh. Nah, pertanyaan untuk kita membuat ayam goreng, pertanyaannya contohnya begini. Menurut Anda, ayam goreng yang enak itu yang seperti apa? Oke. Jawabannya apa? Wah, macam-macam, banyak sekali kan? Nah, kalau saya lihat di sini mungkin si Febri akan menjawab, "Oh, Pak, yang pedes, Pak." Kemudian si Dwinta, misalnya Dwinta mengatakan, "Enggak, Pak, saya yang ada rasa krimnya, Pak." Kemudian Lulu mungkin, "Saya yang ada ini, Pak, yang agak asam-asam, Pak." Nah, jadi jawabannya bisa macam-macam nanti. Oke. Ini pertanyaan terbuka. Terus ajukan pertanyaannya satu persatu, jangan ditumpuk-tumpuk ya. Jadi kalau nanya satu biar dijawab. Ya, satu biar dijawab sampai selesai. Kita jangan menyanggah, biarkanlah dia ngomong apa. Menurut dia yang enak seperti apa, biarkanlah itu yang kita tulis. Gitu ya. Oke, next. Jangan ajukan pertanyaan yang mengarahkan. Misalnya begini. Pas ngomongin ayam yang enak, misalnya gimana ayam itu yang pedes? Menurut saya sih yang pedes yang enak. Kalau menurut apakah ini yang pedes ini seperti kita ayam yang pedes apa ya? Makanan ayam yang di Ricis misalnya. Nah, itu nggak boleh. Kita menyebutkan satu merek yang mengarahkan nggak boleh. Oh, kayak di Ricis nggak boleh. Jadi kita nggak boleh mengarahkan pertanyaan. Jadi biarkanlah si narasumber kita biar mengatakan apa yang dia rasakan. Kemudian selanjutnya adalah nikmati jeda. Nah, kalau ada jeda, kalau ada jeda, dinikmati. Kalau misalnya dia berhenti sebentar, tandanya dia mikir. Kalau kita nanti pas sudah bisa ketemu tatap muka, biasanya dia ngelihat ke atas. Kalau misalnya kita lagi diskusi lagi malam-malam gitu ya, lagi malam-malam di kafe yang nggak ada atap, dia mencari bintang biasanya. Nah, tandanya apa? Tandanya dia mikir. Biarkanlah seperti itu. Jadi kalau ada jeda, dia lagi mikir, dia akan memberikan jawaban yang baik. Jangan dipaksa. Gitu ya. Kemudian tanyakan dengan jelas dan lugas. Kalau misalnya dia belum paham, ulangi pertanyaannya. Ingat, jangan ditumpuk, tapi pelan-pelan. Kalau dia belum paham, ulangi pertanyaannya. Pak, apa sih yang ditanyakan, Pak? Kok dari tadi pertanyaannya terbuka, ajukan pertanyaan, tapi saya nggak tahu, Pak, apa yang ditanyakan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini. Pertama, untuk menentukan need to do. Sebagai seorang, misalnya gini, kita akan contohkan ini ya. Kita ingin membuat, misalnya pemikiran kita, nanti setelah pandemik ini kita akan membuat restoran untuk keluarga kecil. Nah, kita akan membuat restoran untuk keluarga kecil. Oke, itu pemikiran kita. Nah, kita akan uji apakah ide kita ini bagus atau diterima, atau menurut mereka harusnya seperti apa. Nah, ini kita uji. Oke, contohnya ya. Contohnya kita akan membuat restoran untuk keluarga kecil. Nah, kita tanyakan kepada calon pelanggan kita. Oke, karena keluarga kecil berarti yang kita tanya adalah orang-orang yang sudah menikah. Betul ya? Atau mau menikah. Oke. Atau dia sudah punya pacar, berarti umurnya sudah berapa? Ya, 20-an ke atas kira-kira itu. Itulah target pasar kita. Keluarga kecil. Kita tanya kepada misalnya kawan kita. Kawan kita namanya siapa namanya? Anjas. Oke, teman kita namanya Anjas nih. Pas kita nanya ke Anjas, Anda sekarang ini kan sudah punya keluarga, punya anak. Oke.
menurut Anda, kalau misalnya Anda mencari restoran untuk keluarga Anda, apa yang Anda lakukan? Oke, gitu ya pertanyaannya yang pertama. Apa yang Anda lakukan? Dia akan menjawab apa? Menjawabnya dia bilang gini, oh saya akan browsing lewat Google, pertama. Atau dia, enggak, saya mau nyari dari temen yang posting di Instagram misalnya. Atau yang ketiga, enggak, saya mau nyari-nyari lewat keluarga saya, ada teman saya telepon, kira-kira kalau di sini mana? Nah, itu kira-kira begitu. Atau dia akan menjawab begini, saya jalan aja pokoknya keluar gitu ya. Keluar nanti saya akan ketemu. Kalau daerah Meruya misalnya, saya daerah Meruya saya akan ketemu, nanti kalau ketemu ya saya belok misalnya. Nah, jawaban-jawaban itulah yang kita perlukan. Kita tidak perlu memberikan guide, tapi biarkanlah dia menjawab. Oke. Yang kedua nih, ini adalah pain. Anda tanya, Mas Anjas, kalau biasanya Anda pada saat ke restoran yang untuk keluarga Anda, keluarga kecil Anda, apa sih yang membuat Anda nggak suka? Apa yang membuat Anda kesel? Kemudian si Anjasnya bilang begini misalnya, ini saya nggak suka kalau di restoran itu ada yang merokok. Oke, merokok nggak suka. Kemudian saya nggak suka kalau di restoran itu bawahnya kotor. Oke, bawahnya kotor. Jadi berserakan bekas-bekas apa gitu yang dibuang atau makanan jatuh masih ada di sana, bekas-bekasnya di sana, saya nggak suka ada itu. Oke. Kemudian ada lagi, saya nggak suka kalau ada musik yang keras. Jadi kalau ada musik pelan oke lah, tapi kalau musik keras saya nggak suka. Nah, itu adalah pain. Oke ya, itu yang tidak diinginkan, itu yang tidak disukai. Oke, paham ya? Kemudian yang ketiga ini menemukan gennya, harapannya. Misalnya gini, kalau misalnya yang diinginkan, yang diinginkannya tuh misalnya banyak. Nah terus kita tanya, apa sih yang Anda inginkan sebenarnya, yang paling Anda inginkan? Yang paling Anda inginkan, Anda tanyakan. Saya pengennya di sana ada tempat parkirnya. Nah, lu ketemu tempat parkir. Saya di sana ada tempat mainan anak. Nah, pada saat ngomong tempat mainan anak, harus diklarifikasi lagi. Mainan anak itu yang seperti apa? Kita tanyakan, mainan anak yang seperti apa? Kita jangan kepikiran terus kalau mainan anak terus ada prosotan, terus ada apalah nggak ngerti. Ternyata menurut dia mengatakan ada mainan anak bagi dia adalah pancingan. Jadi ada tempat, ada balon kecil gitu ya, yang ada kita bisa mancing. Nah, ini kan menurutnya si Anjas tadi. Dan bisa jadi pada saat kita tanya yang lain, beda lagi jawabannya. Oke, itu akan saya lanjutkan, masih terus di sini ya pertanyaannya. Oke, sebentar. Di sini kita harus menemukan prioritas dari needs to dunia. Di antara hal yang kita dilakukan, mana yang paling krusial menurut Anda? Berarti kita harus memetakan mana yang benar-benar dibutuhkan. Oke ya, berarti tadi kita sudah punya daftar apa-apa yang diinginkan, betul ya? Yang kedua, kita punya daftar apa-apa yang tidak diinginkan, betul? Dan yang ketiga, kita punya daftar apa-apa yang paling diharapkan, betul ya? Jadi yang diinginkan kita tahu, yang tidak diinginkan kita tahu, apa yang paling diharapkan kita juga tahu. Nah, dari dasar itu, akhirnya kita akan menemukan prioritas. Mana yang paling bisa kita wujudkan. Misalnya ada shortlist-nya, dari banyaknya keinginan, akhirnya kita pilih mana yang paling banyak diinginkan, itu yang kita siapkan. Jadi misalnya, saya yang ternyata dari 30 atau dari 100 orang yang ditanyakan, yang mengatakan tukang parkiran itu menjadi penting, itu paling banyak. Ya mau nggak mau parkiran harus disiapkan. Begitu kira-kira. Ya, itu dulu. Oke, lanjut. Nah, memastikan pain atau gain itu disebut prioritas. Jadi memastikan pain-nya harus menjadi prioritas. Anda harus lihat betul ini jangan sampai terjadi. Jadi kalau misalnya tadi di bawah lantainya kotor, itu yang tidak diinginkan oleh ternyata pelanggan kita. Pastikan lantainya bersih. Oke.
Oke ya. Slide ini nanti akan saya share karena waktunya juga sudah mepet. Slide ini akan kita share, kemudian nanti kita bisa diskusi lain, boleh kita bisa diskusi di kelas. Ini adalah need to do 1, need to do 2, need to do 3, need to do 4. Akan ketemu pen satunya apa, pen 2-nya apa, pen 3-nya apa, gen-nya apa. Kita punya daftar apa yang menjadi rasa sakitnya atau yang tidak diinginkan. Kita punya daftar apa yang diinginkannya. Sudah punya. Kalau sudah punya daftar, nah kita buatlah seperti ini. Nah, kita buat daftar pertanyaan yang seperti ini. Pertanyaannya sama seperti yang kita tanyakan tadi yang tanya jawab, tapi kita buat sekarang sudah ada jawabannya. Oke. Nah, jawabannya ini misalnya tertinggi ada 4 ternyata. Apa yang paling banyak tuh? Misalnya ada pertanyaan ini. Biasanya apa yang Anda lakukan jika ingin mencari restoran untuk keluarga kecil Anda? Oh, ternyata banyak orang yang menjawab melalui sosial media. Berarti pastikan nanti info mengenai restoran Anda banyak di sosial media sebagai strategi marketingnya Anda. Dan pastikan 4 hal ini, yang 3 hal, sosial media, tanya temen, atau google.com, pastikan ada di Google. Jadi kalau ketemu bisa ketemu di situ. Anda cari 30 calon pelanggan, yang ini 30 calon pelanggan untuk pertanyaan terbuka. Kalau sudah jadi 30 calon pelanggan untuk pertanyaan terbuka, Anda buat shortlist menjadi pertanyaan yang ini tadi. Pas sudah jadi pertanyaan ini tadi, Anda share ke teman-teman Anda lebih luas, itu Anda akan dapatkan 100 responden. Nanti 100 responden itu Anda akan ketemu satu insight yang bagus mengenai apa atau bagaimana menata produk Anda, termasuk produk-produk apa yang harus ada di restoran Anda. Oke, kira-kira itu video ini kita akan rekam, kemudian nanti kita akan share. Anda bisa melihat di link YouTube-nya Mercupreneur. Nanti bisa lihat di sana, bisa di-download juga, boleh dilihat. Oke, mungkin ini adalah sesi akhir dari kuliah kita, kuliah umum kita maksudnya. Jadi tadi kita bahas, yang pertama Mas Indra sudah bahas mengenai design thinking. Tadi sudah sampai dicontohkan, kemudian saya mencoba melakukan validasi ide bisnis. Harusnya tadi jika Anda mengikuti, Anda paham betul bagaimana melakukan validasi terhadap ide bisnis Anda, betul ya? Oke, saya kira kuliah umum kita selesaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang ada di Mercu Buana. Dari luar Mercu Buana rupanya juga banyak. Terima kasih masih tetap stay sampai di sesi akhir. Kemudian terima kasih juga kepada, saya mewakili Pusat Pengembangan Wirausahaan, mewakili teman-teman di Pusat Wirausahaan, Mas Indra Ranggadala, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber, dan tentunya untuk Universitas Mercu Buana. Oh ya, mungkin saya akan sebutkan satu-satu yang ada di sini yang membantu kita. Yang pertama ada Dr. Herawati, ini adalah dari kampus Mercu Buana Keranggan. Kemudian ada Mas Dani, ada Mas Bagus, ada Mbak Endah. Mungkin kalau ketemu sama Mbak Endah, atau biasa sih orang yang manggilnya Bu Endah kali ya. Nanti biasanya akan banyak belajar ke sana. Silakan diskusi. Kemudian ada lagi Mas Indra sendiri juga ada di tim, Mas Aji. Terima kasih, dan juga Mbak Rere, Mbak Dea yang ada di sini. Kemudian ada Mbak Novi, Mas Marcel, Mbak Desi, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Ngampus yang sudah support acara ini. Di sana ada Mbak Jule dan tentunya kawan baik saya ini, empunya Ngampus, Mas Roni, terima kasih sudah support. Dan untuk Universitas Mercu Buana, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing session di Universitas Mercu Buana. Saya kira itu saja. Saya berdoa kepada semua Anda, para peserta yang hadir di acara ini.
melalui online ini, Anda akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.